Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya perwakilan kelompok 1 akan memperkenalkan kelompok saya. Kelompok saya akan membawa materi tentang metode ilmiah, materi atau zat dan perubahannya. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Kamirin Denohai, yang kedua ada Marcin Koetae, yang ketiga ada Marlin Leonokas, yang keempat ada Jessica Daud, yang kelima ada saya sendiri Samira Atalia dan Marcin Koetae, yang keenam ada Marnikoa dan Jessica Daud, yang ketujuh ada Marlin Denohai, Marlin Leonokas, saya sendiri dan Marnikoa. Terima kasih. Metode ilmiah adalah suatu cara sistem yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian-penelitian sendiri. Merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun langkah-langkah metode ilmiah berikut ini. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menemukan hipotesis. Yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengelola dan menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Karakteristik metode ilmiah. Metode ilmiah ketika akan digunakan harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat analitis dan kritis. Dengan melakukan eksperimen dan observasi, maka akan diperoleh hasil yang akurat dan relevan. Dapat memberikan argumentasi ilmiah juga kesimpulan yang dibuat menjadi lebih rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang kedua, bersifat logis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti dengan melakukan metode ilmiah harus bersifat logis, bukan berdasarkan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat atau firasat. Yang ketiga, bersifat objektif. Kesimpulan dari hasil eksperimen harus bersifat objektif, yang artinya dapat diterima secara universal dan bukan merupakan hasil rekayasa peneliti. Dapat dicontoh atau dijadikan rujukan oleh peneliti lainnya ketika kajiannya sama. Yang keempat, bersifat empiris. Karena eksperimen yang digunakan sesuai dengan fakta di lapangan, maka hasil dari eksperimen diperoleh berdasarkan bukti yang ada dan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan opini atau pendapat dan peneliti atau orang lain. Bersifat konseptual. Dalam melakukan penelitian harus dapat menjelaskan konsep bagaimana fakta-fakta yang tersebut terjadi dan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada. Jadi tidak hanya terbatas berdasarkan fakta yang dapat dilihat secara nyata atau dirasakan. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Materi dan perubahannya. Secara garis besar, perubahan yang terjadi di alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menyebabkan terjadinya zat baru. Perubahan fisika sifatnya tidak kekal, misalnya tanah yang menjadi batu atau genteng. Sifat partikel zatnya masih sama. Ada beberapa ciri perubahan fisika yang bisa diamati. Ciri ini menjadi unsur perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut merupakan ciri-ciri perubahan fisika. 1. Tidak menghasilkan zat yang baru. 2. Perubahannya hanya terjadi pada wujudnya saja. 3. Dapat kembali ke bentuk semula. 4. Sifat partikel masih tetap sama. Yang kelima, dapat terjadi karena proses pemanasan dalam perubahan membentuk wujud zat. Yang keenam, merupakan perubahan sementara. Yang ketujuh, sifat zat sebelum dan sesudah terjadi perubahan sama. Sedangkan perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau yang baru dari zat semula. Terdapat beberapa ciri-ciri perubahan kimia. Ciri-ciri yang menjadi unsur perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Berikut merupakan ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terbentuknya zat baru. Yang kedua, selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan susunan molekul. Yang ketiga, sifat partikel zat dan molekul berbeda dengan sebelumnya. Yang keempat, memiliki sifat irreversibel atau tidak bisa kembali pada bentuk sebelumnya. Yang kelima,
bisa terjadi karena suatu proses pembakaran, pengaratan, pembusukan, pemasakan. Pengertian dari sifat ekstensif adalah sifat yang bergantungnya pada banyak sedikitnya jumlah zat atau materinya, misalnya volume, massa, berat, massa jenis. Yang kedua, sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada banyak sedikitnya jumlah zat atau materinya, misalnya suhu, wujud zat, indeks biasa, titik beku, dan titik didih. Beberapa pengertian jenis materi berdasarkan komposisinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia untuk menjadi zat yang lebih sederhana. Yang kedua, molekul. Molekul adalah gugusan kimiawi yang terdiri dari minimal 2 atau lebih atom yang sama atau berbeda. Yang ketiga, senyawa. Senyawa adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Yang keempat, campuran homogen. Campuran homogen adalah 2 campuran atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang, di mana partikel-partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fasa. Yang kelima, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah 2 campuran atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang, dan partikel-partikelnya tidak menyebar, sehingga komposisi di berbagai bagian tidak merata dan membentuk lebih dari satu fasa. Campuran heterogen dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu koloid dan suspensi. Di antara jenis-jenis zat berdasarkan komposisi tersebut, dapat terjadi perubahan zat jenis perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru karena terjadi perubahan struktur zat tersebut. Adapun metode pemisahan campuran kimia yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Yang kedua, pengkristalan atau kristalisasi. Yang ketiga, penyulingan atau distilasi. Yang keempat, penyubliman. Yang kelima, kromatografi. Ada beberapa cara pemisahan campuran secara fisika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dekantansi. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, destilasi. Yang keempat, rekristalisasi. Yang kelima, ekstraksi. Perubahan materi secara umum, perubahan wujud dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan fisik atau fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisik atau fisika merupakan perubahan pada suatu materi yang tidak menyebabkan pembentuk materi baru. Artinya, unsur-unsur penyusunan akan tetap sama dengan zat semula dan dapat dikembalikan ke wujud semula atau reversible, walaupun tidak melalui reaksi kimia. Contohnya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan wujud benda zat. Perubahan kimia merupakan kebalikan dari perubahan fisik atau fisika. Jika perubahan fisik perubahannya tidak menyebabkan terbentuk materi baru, maka pada perubahan kimia ini perubahannya dapat menyebabkan terbentuknya zat baru yang unsur-unsurnya penyusunan berbeda dengan zat asalnya. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi kimia. Pada perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Secara singkat, contohnya adalah perubahan bentuk, ukuran, dan wujud benda atau zat. Perubahan wujud zat digambarkan dalam skema berikut. Gas menuju padat, dekomposisi. Padat menuju gas, menyublim. Padat ke cair, mencair. Cair ke padat, membeku. Gas ke cair, mengembun. Cair ke gas, menguap. Sekian dan terima kasih.
Agar dapat kita memahami semua bentuk perubahan wujud zat, kita perhatikan contoh perubahan zat sebagai berikut. Yang pertama, menyublim, merupakan proses perubahan dari wujud padat menjadi gas. Contohnya, kapur harus dibiarkan terbuka. Yang kedua, deposisi atau dekomposisi adalah proses perubahan dari wujud gas menjadi padat tanpa melalui cair terlebih dahulu. Yang ketiga, menguap, merupakan proses perubahan dari wujud cair menjadi gas. Contohnya, air dipanaskan. Yang keempat, mengembun, merupakan proses perubahan dari wujud gas menjadi cair. Contohnya, uap air didinginkan. Yang kelima, membeku, merupakan proses perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contoh, air didinginkan hingga menjadi es. F. Melebur. Melebur merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi cair. Adapun proses perubahan kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fermentasi atau peragian. Yang kedua, dekomposisi atau pembusukan. Yang ketiga, sintesis atau pembentukan senyawa. Yang keempat, analisis atau penguraian senyawa. Yang kelima, oksidasi. Yang keenam, peristiwa proses pada makhluk hidup.